Oke, tahukah kamu saat ini kemasan yang digunakan untuk mencegah makanan terkontaminasi langsung secara fisik, kimia, maupun biologi berasal dari berbagai polimer sintetik seperti PVC, PA, PE, dan lain-lain. Namun, penggunaan kemasan sintesis sendiri dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu menggunakan kemasan ramah lingkungan yang banyak dikembangkan saat ini yang bernama bioplastik. Nah, bioplastik sendiri itu bersifat biodegradable. Bioplastik itu adalah pengemasan bahan organik yang memiliki kemiripan dengan plastik. Bioplastik sendiri dapat berasal dari bahan alami seperti alginat, agar, lignin, karet, kitin, karagenan, dan lain-lain. Nah, kenapa kelompok kami mengambil rumput laut sebagai bahan alami dari bioplastik sendiri? Karena ketersediaannya di Indonesia merupakan cukup banyak dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari kelompok kami yaitu dengan mengganti bahan baku dari plastik wrap menjadi dari rumput laut. Jadi bahan baku bioplastik ini terbuat dari seaweed yang dimana pengembangannya itu mampu dijadikan sebagai alternatif pada plastik tradisional plastik wrap. Nah, tentunya memiliki beberapa keunggulan yaitu bersifat eco-friendly, kemudian terbarukan atau renewable, kemudian lower carbon footprint dan juga antibakterial. Nah, untuk alat dan bahan itu ada Glacilaria, Aquades, Waterbath, Glycerol, kemudian juga ada dehydrator, desikator, dan wadah propilena. Tahapan pembuatan bioplastik dari rumput laut Gracilaria yang pertama dilakukan pencucian terhadap rumput laut. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang masih menempel dalam rumput laut. Yang kedua, dilakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi ini sendiri bertujuan untuk memperoleh agar yang terkandung dalam rumput laut Gracilaria. Di mana ekstraksi ini diawali dengan perendaman rumput laut kering, di mana setelah rumput laut dicuci, dilakukan pengeringan. Lalu dilakukan perendaman rumput laut kering dalam aquades mendidih dengan perbandingan air aquades dengan bobot rumput laut itu 1:5. Kemudian setelah dilakukan perendaman, dilakukan perebusan 2-3 jam. Setelah direbus, lakukan penyaringan menggunakan filter. Nah, hasil saringan ini kemudian didinginkan dan simpan dalam freezer selama 24 jam. Setelah dilakukan penyimpanan dalam freezer selama 24 jam, agar yang diperoleh kemudian dicairkan kembali, lalu dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Hasil pengeringan kemudian diperoleh agar kering. Nah, agar kering ini kemudian dihaluskan dan diperolehlah tepung agar. Tepung agar yang telah kita peroleh kemudian dilarutkan dalam 150 ml aquades. Lalu dilakukan pemipetan dan dimasukkan ke dalam tub atau dalam mikrotub, kemudian dilakukan pengadukan dalam water bath dengan suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit atau setengah jam. Kemudian setelah pengadukan dalam water bath selesai, kemudian dilakukan penambahan bahan plastis dengan konsentrasi 30% selama 20 menit. Kemudian lakukan pencetakan pada wadah, yaitu wadah propilena dengan ukuran 12 inci kali 12 inci untuk mencetak bioplastik yang diinginkan dari agar yang telah kita peroleh. Kemudian dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Dan setelah pengeringan selesai, kemudian plastik yang diperoleh didinginkan sementara, kemudian dilepaskan dari cetakan. Plastik yang kita peroleh kemudian disimpan dalam desikator dengan RH 55%. Setelah penyimpanan, bioplastik yang kita inginkan pun sudah dapat diperoleh, kemudian dapat diaplikasikan pada penerapannya untuk menggantikan plastik komersil. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan keunggulan produk dari bioplastik dari rumput laut ini. Yang pertama adalah bahan baku yang melimpah. Nah, dari rumput laut yang kita lihat banyak sekali limbah ataupun rumput laut aslinya yang dapat kita manfaatkan dalam pembuatan produk tersebut.
Nah, yang kedua ini, produk ini mempunyai sifat ramah lingkungan. Kenapa dibilang ramah lingkungan? Karena dalam pembuatannya kita memanfaatkan limbah ataupun produknya untuk kita membuatkan produk, dan produk tersebut dapat didaur ulang. Nah, didaur ulang itu dapat mengurangi adanya penggunaan sampah plastik karena kita menggunakan bioplastik. Nah, selanjutnya yaitu dengan kita menggunakan bioplastik, otomatis pembakaran atau emisi gas karbon itu dapat berkurang. Dan yang terakhir, bioplastik merupakan salah satu produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi untuk dimanfaatkan ke depannya.